kita lanjutkan sedikit tentang emas ya. Ini teman-teman, negara emas terbesar ya, 10 negara cadangan emas terbesar. Nah, kita bisa lihat Indonesia ya, yang notabene adalah tambang emasnya begitu besar, ya, tetapi tidak masuk di 10 negara cadangan emas terbesar. Tapi Amerika malah yang paling besar. Ya, seperti itulah. Kita lihat Indonesia ini sebagai nomor 9 negara produsen emas terbesar. Ya. Yang paling besar adalah di Cina, Australia, dan Amerika. Itulah. Jadi kenapa teman-teman harus berinvestasi emas? Ya. Karena ini yang pertama adalah sebagai sarana melindungi kekayaan. Ya. Jadi kembali lagi teman-teman tadi adalah emas bukan merupakan investasi untuk menjadi kaya, ya, tetapi adalah melindungi kekayaan. Jadi ketika teman-teman masih muda, ya kan, untuk bekerja itu masih kuat, nah itu kan kita kayanya adalah dari bekerja atau dari wirausaha. Tetapi ketika teman-teman ingin melindungi masa depan, maka teman-teman harus berinvestasi emas. Ya. Jadi ketika contohnya gaji teman-teman 10 juta, nah, jadi dipakailah seperlunya. Ya. Yang lainnya, sisanya itu adalah diinvestasikan ke emas. Yang kedua adalah resiko rendah menengah. Jadi resiko dari emas itu sendiri itu adalah sangat kecil sekali. Yang ketiga adalah aset nyata atau tangible. Nah, jadi ketika teman-teman ingin melakukan investasi ya, yang kecil, ya kan, 1 jutaan, ya, dan itu bisa dipegang, ya, itu adalah emas. Banyak kan ketika kita beli saham itu kan kita memang kelihatannya itu bisa beli saham, nah, dan sahamnya bisa meningkat, tapi itu kan tidak kelihatan. Ketika adanya resesi atau ketika adanya krisis, maka ketika nilainya turun ya itu turun hilang plus. Tetapi kalau emas itu kan masih ada wujudnya. Ya, kalau ketika dipandang itu juga menyenangkan ya kan, ada berkilauan, kita punya emas dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hak kepemilikan. Ya, jadi kita punya eh, sebagai yang punya. Yang kelima adalah mudah dicairkan. Ya, jadi emas ini siapa saja bisa eh, dijual kembali. Ya, bebas pajak. Nah, jadi ini juga sebagai pencuci uang, ya kan? Ketika teman-teman apa namanya, ada teman yang pengen pinjem uang, itu kan kita bisa bilang uangnya sudah dipakai, ya kan? Kan jarang sekali orang yang saya pinjem emasmu, kan enggak? Jarang sekali. Nah, berikutnya adalah terjangkau semua kalangan. Ya, mudah dipindahkan, tahan lama, dan juga keindahan dan kebanggaan. Nah, jadi nanti teman-teman ketika mulai melakukan investasi 1 gram, 2 gram, 3 gram, sudah sampai 10 gram aja itu sudah akan kelihatan seneng, kelihatan bangga. Nah, yang saya lakukan itu ketika membeli emas itu biasanya itu adalah di apa namanya, bukan di toko emas, bukan di Pegadaian. Ya, tapi ketika pilihannya adalah bisa di bank syariah. Nah, kalau saya belinya di bank syariah biasanya, karena harganya biasanya lebih murah. Ya. Kalau jualnya itu lebih ke perorangan. Di bank syariah mana, Pak? Kalau dulu kan ada bank syariah mandiri. Nah, itu yang biasanya jual itu di situ. Itu jual Mas Antam, Bapak.
Ya, Mas Antam, Mas UPS itu. Sekarang masih ada kan? Kalau di Surabaya ada ya toko Antamnya. Yang putih emas gitu. Toko Mas Antam ada kayaknya. Oh, Kalau nggak salah ada kok di Surabaya. Kalau ada apa namanya kantornya ya malah enak, lebih murah lagi. Nah, tekniknya adalah jangan jual di tokonya lagi ataupun di toko emas, tetapi jual di perorangan. putih. Nah, kenapa demikian? Karena kan ketika contohnya kita hari ini belinya 1.100.000. Nah, kalau kita jual di toko emas, umpamanya seminggu lagi kita mau jual, itu kan harganya jadi cuma sekitar 1.050.000-an. Terus kita sudah rugi sekitar 150 ribuan. Nah, tetapi ketika kita jual ke perorangan, ya, contohnya hari ini kita beli 1.100.000, seminggu lagi kita butuh uang, kita jual aja dengan harga 50.000 di bawah harga umum. Nah, oh ternyata ini seminggu lagi itu masih 1.100.000, ya kan? 1.100.000. Kita jual di perorangan 1.050.000. Itu pun mereka juga mau, kan gitu. Lebih sama-sama menguntungkan dan potongannya pun juga tidak terlalu banyak. Apalagi kalau di Pegadaian itu ada administrasi, ada apa, ada apa, ada apa gitu. Dan salah satu dalam tanda kutip itu adalah jebakan dari beberapa lembaga itu adalah adanya teman-teman itu menabung emas. Nah, itu salah satu apa ya? Salah satu hal yang saya hindari. Kenapa? Karena yang pertama kita tidak pegang emasnya. Nah, yang kedua itu kan berarti sama-sama ketika kita nabung uang, ya kan? Kita nggak dapat emasnya. Nah, lebih baik kita Sekarang yang lagi happening emas digital ya. ya ya itu makanya itu. Lah kalau sewaktu-waktu perusahaannya collab, nah, kita Terus iya ngapain? benar. Kita ngapain terus? Ya ya Terus nangis saya bareng mau gitu. tanya, Gimana? saya mau tanya Pak. Oke. Sekarang kan lagi happening apa itu deposito yang bunganya tinggi ya. Tapi Hmm, kan melalui bank digital. hmm. Tapi untuk bunga yang dijamin sama pemerintah itu kan sekitar berapa persen ya Pak? 4% ya? Atau di bawah 4%? Kalau deposito itu kan kalau kalau bunga bank itu 4%. Iya. Ya, kalau deposito itu sekitar 10 sampai 15 tuh. Oh, 10 sampai 15% deposito. Iya, tergantung lembaganya juga sih. Yang terpenting itu lembaganya sudah terpercaya gitu. Kalau di bank digital, maksudnya itu bank digital langsung didepositokan gitu atau gimana? Jadi bank digitalnya itu kan berbentuk aplikasi Pak, tapi dia Hmm, itu sudah diawasi oleh OJK. hmm. Contohnya apa contohnya? Contohnya. Ini seperti Cbank, Neocommerce, Hmm. terus ya seperti itulah. Nah, kalau si bank itu memang itu kan bunga memang bunga dari si bank sendiri. Ada bunganya sendiri, tapi kita juga bisa saving money melalui deposito, program depositonya ini, Iya. Cbank. Hmm. Bunganya Kembali emang lagi, gitu. hmm. Ya lumayan memang. Saya aja nyimpen di si bank itu sekitar berapa kemarin? Perharinya itu Nggak kamu uang saya berapa? 1 jutaan kalau kalau nggak salah itu perharinya dapat sekitar 500 rupiah sih. Tapi kalau dikalikan 100 kan sudah 50.000. lumayan. Lumayan. Tapi di Daripada sini saya hmm, juga khawatir sih Pak, karena kan itu bentuknya kan digital. hmm, Terus kalau seumpamanya risikonya juga lebih tinggi kan, karena untuk banknya sendiri, kalau kita mau komplain kan nggak bisa, harus melalui email, melalui customer service dan lain-lain. Pastinya kan kita nggak bisa komplain secara langsung di bank konvensional gitu. iya. Tapi kalau di Shopee sendiri, untuk apa namanya kantornya itu di Jakarta ya, sudah ada ya. Nah,
Kalau Surabaya ada nggak Surabaya? Nggak ada. Kalau Surabaya nggak ada, kayaknya yang Bank Newcomers itu ada yang di Surabaya. Hmm, Tapi saya belum pernah ke sana sih. iya. Kayaknya sih memang kalau saya amati itu memang ada beberapa startup itu yang memang membangun bank tanpa kantor cabang. Nah, Iya. itu mulai memang mulai apa ya? Mulai perubahan zaman kayaknya akan seperti itu. Ya, Oh, contohnya mungkin tadi, hmm, iya ya. contohnya tadi adalah si bank tadi. Si bank itu kan eh, marketplace yang berubah jadi bank akhirnya. Bang, benar. Yang terpenting kan bisa buat ketika kita lihat kalau saya sih kalau lihatnya itu adalah ketika kita bisa transfer dari BCA ke bank itu, berarti bank itu sudah diakui gitu. Oh, gitu, Pak. Ya kalau kalau analisa apa ya mudahnya gitu loh. Hmm, Analisa mudahnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari track recordnya eh, Shopee ya kan, dari si bank sendiri kan ya bagus. masih bagus, masih bagus, Ya. masih bagus. Nah, selama ya itu kembali lagi, saya pun juga ada beberapa apa ya, beberapa akun bank itu yang memang saya sendirikan. Satu nanti buat investasi, satu nanti buat eh, apa namanya, menerima gaji, satu untuk transaksi, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi disendiri-sendirikan agar nggak kalap. Ya. Yang namanya manusia kan kadang kalau lagi sama temen gitu kan nongkrong itu kan tiba-tiba uangnya gesek, no? Nah, jadi kan ada limited sendiri, ya, membatasi sendiri. Gitu. Uang jajannya berapa gitu kan gitu. Lebih enak seperti itu. Jadi jangan terlalu apa ya fanatik dengan satu bank. Oh ini bank ini mudah, bank ini mudah. Nah, lebih baik memang kita buat beberapa akun. Ya kan kembali lagi ketika kita investasi itu kan tidak boleh untuk eh, investasi di satu keranjang. Jangan menaruh telur di satu keranjang. Ya, karena ya namanya investasi, namanya bank itu kan juga resiko. Gitu. Semua bank sih sebenarnya. Kembali lagi ke semua bank. Jadi Tapi ya harus itu disebar ya, Pak. apa? Jadi jadi uangnya harus disebar. Iya, harus disebar. Enak seperti itu. Kalau pengen nyoba, oh ini ke si bank, katakan 10 juta atau 20 juta gitu, ya disimpan dulu, dilihat. Kalau selama itu kembali lagi ketika kita lihat berita, ketika ada gerak-geriknya Shopee mau turun, ya itu diambil, segera diambil gitu kan. Jadi kalau deposito kan harus ada jangka waktu, Pak. Kalau sebelum jangka waktunya tiba, terus Shopee-nya udah bangkrut duluan gimana? Udah lah. Kalau itu waktunya panjang, masih panjang itu. Nggak mungkin langsung besoknya hilang gitu ya, Pak. Enggak mungkin lah. Kalau nggak di-uninstall. Enggak lah, kayaknya masih aman. Di uninstall pun juga masih aman. Nah, jadi eh, kembali lagi ke situ. Jadi itu indahnya investasi adalah seperti itu, teman-teman. Ketika memang lagi hype, lagi marak itu segera masuk, segera masuk. Iya, Nah, Pak. coba. Karena ketika nanti di akhir-akhir, ya itu biasanya itu ya akan apa ya? Kita nggak dapat untung di awal gitu loh, intinya seperti itu. Iya, benar. Hmm. Offeringnya pasti menurun ya, Pak, penawarannya. Iya, tetap tetap akan seperti itu, akan menurun. Tapi ya itu kembali lagi ketika kita melihat perusahaannya kan lumayan besar, ya kan, seperti si bank seperti itu. Jadi kembali lagi ke track recordnya, kita lihat track recordnya, eh, contohnya Bank A, ya, Bank A ini, oh ternyata ada yang menaunginya. Nah, di belakangnya itu ada perusahaan besar, ya, yang menjadi backingannya. Nah, contohnya adalah si bank tadi dengan backingannya adalah Shopee sendiri. Jadi kan, oh kayaknya sih terpercaya dan kita Apa lihat, Basuki?
Nggih. Saya izin live ya karena ada kelas di semester Siap. lain. Oh, sudah selesai toh? Oke, siap. Saya juga mau Maaf ya, lanjut. Pak. Nggih, saya juga. Siap, mohon maaf terlalu lama. Oke, itu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan di kelas berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.